membuka kitab Al-Barzanji yang tadi sudah dibacakan oleh Iman. Jadi hari ini Bapak ingin merangkum dua kitab. Ingin merangkum dua kitab. Satu, kitab Al-Barzanji. Yang kedua, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu masterpiece-nya Imam At-Tirmidzi. Siapa? Imam At-Tirmidzi. Beliau mengumpulkan beberapa hadis, ya, dikumpulkan dalam satu kitab, satu karangan, satu buku yang bernama Syama'il Muhammadiyah. Di situ dari hadis-hadis dikumpulkan bagaimana sifat Nabi, bagaimana fisik Nabi, bagaimana rambut Nabi, ya, bagaimana Nabi dengan orang-orang sekitarnya. Oke. Bapak nggak baca semua ya, Bapak tidak baca semua. Kalau baca semua 3 jam nggak cukup, 3 jam tidak cukup. Bapak potong-potong, ya. Walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah. Artinya, walamma aradallah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan hakikat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa idharu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na, dan Allah ingin mewujudkan jasmani dan rohaninya dalam bentuk rupa dan sifatnya di alam dunia. Jadi sebelum kita lanjutkan, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan sebelum manusia yang lainnya diciptakan. Pak, buktinya apa? Ada hadis riwayat Al-Hakim menceritakan ketika Nabi Adam alaihi salam, ya, beliau melakukan satu kesalahan dan kita tahu kesalahan itu adalah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merasa sangat bersalah. Betul tidak? Betul. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dia menyebutkan nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad. Ya Allah, demi Muhammad, demi namamu dan nama kekasihmu Muhammad, aku meminta ampun kepadamu. Lantas, ya, wahyu turun kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, dari mana kamu tahu, ya, sedangkan aku belum mewujudkan Muhammad, sedangkan aku belum mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih nur, masih cahaya. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Aku tahu itu ketika engkau menciptakanku, aku lihat di antara pilar-pilar arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Luar biasa. Mungkin Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 570 tahun Masehi. Itu secara jism, secara jasmaninya lahirnya. Tetapi nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Percaya? Kalian percaya dengan yang Bapak ceritakan tadi? Percaya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim An-Baihaqi, dari Imam Hakim dari Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa bukan? Ya, luar biasa. Makanya ketika di Al-Barzanji diceritakan, ya, kalau kita pengen masuk ke bab awalnya, itu Nur Muhammad itu berpindah dari datuk-datuknya, berpindah dari kakek-kakeknya. Ya. Ada yang hafal di sini silsilahnya Nabi sampai Adnan sampai Ismail? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdi Manaf Qusay Murrah Abdul Ay Khalid Malik Fihir Nadar Kinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudar Nizar Ma'a Adnan Hada Nasabush Syarif. Ketika Adnan itu ikhtalafa al ulama, siapa di atasnya. Tetapi yang muttafaq bahwasanya dari Nabi Muhammad ke Adnan ke Ismail itu
itu nyambung. Jadi Nabi Muhammad adalah, kalau kata ulama, Muhammad huwa ibnu Dzabihaini. Nabi Muhammad itu anak dari dua orang yang hampir disembelih. Siapa? Satu, Nabi Ismail. Di sini dimaksud anak adalah keturunannya. Dzabihaini, dua orang yang hampir disembelih. Satu, Nabi Ismail. Dua, ayahnya. Apa kisahnya? Nanti akan panjang. Singkat cerita, setiap kali undian keluar nama ayahnya. Keluar undian nama ayahnya sampai 10 kali undian. Satu undian yang keluar itu nama Abdullah, dan ayahnya sudah berazan, jika yang keluar adalah salah satu nama dari anakku, maka itu akan disembelih. Dan tidak tega menyembelih anaknya, langsung diganti oleh asyarasyah, 10 kambing. Setiap kali nama Abdullah keluar diganti 10 kambing. Nama Abdullah keluar 10 kambing. Sampai 10 kali selalu nama Abdullah yang keluar. Hingga yang terakhir yang keluar bukan nama Abdullah. Atau dikila sampai 10 saja. Sehingga terkumpul 100 domba. Jadi Abdullah tidak jadi disembelih, yang disembelih adalah 100 domba. Kita lanjutkan dulu, belum ke Barzanji. Ya, ini merambah kemana-mana. Ya, oke. Kita kembali lagi ke Al-Barzanji. Oke. Wa idharu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu min maqarihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Ketika Allah ingin memindahkan nur yang mulia ini, maka naqalahu ila maqarihi min sadaqati Aminah. Allah sudah memilih wanita yang paling mulia, yang lebih mulia dari Siti Maryam. Siapa? Siti Aminah. Allah sudah menentukan di zaman azali, sudah ditentukan di Lauh Mahfuz bahwasanya Siti Aminah lah yang akan mengandung nur cahaya yang mulia ini. Wasabba kullu sabbin li hububi sanimi sabba. Masyaallah. Ketika nurnya sudah sampai di Aminah, fasabba kullu sabbin, semua angin sepoi itu menyebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad dikandung, itu kota Mekah menjadi sejuk, kota Mekah menjadi adem, luar biasa. Gak ada AC-nya, tapi jadi adem. Ya, wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khulalan sundusiyah. Tanah kota Mekah yang dulunya kering, ketika Nur Muhammad sudah sampai, ketika Aminah sudah mengandung Nabi Muhammad, seketika itu juga kota Mekah mulai subur. Ya, wa aina al-thimar wa an-syajaru lil janil janah. Saking suburnya teman-teman semuanya, ketika kita ingin mengambil sebuah atau mengambil buah, kita tidak usah memanjat pohonnya. Pernah melihat pohon jambu misalkan saja, pernah melihat pohon jambu atau mangga yang saking banyaknya buahnya, itu tangkainya saking banyaknya akan turun. Kalau bahasa Jawanya ngelembreh, ya bahasa Sundanya nggak tahu apa, itu akan condong ke bawah. Saking banyaknya buah, dan kita langsung memetiknya saja. Luar biasa nggak itu? Tanah Mekah yang tadinya kering jadi subur. Buah-buahnya seakan-akan alam ingin menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ini baru tanaman-tanamannya, belum nanti makhluk yang lainnya. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Barzanji. Riwayatnya dari Imam At-Tabrani. Ya, kita lanjut lagi. Wa natawar bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bi sifani al-sunni al-arabiyyah. Ya. Tadi tanamannya yang luar biasa. Ya, tidak usah manja. Tadi kita kalau metik langsung petik saja langsung. Nah, sekarang hayawannya. Hewan-hewan dabbah, hewan-hewan ya yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu saling bersautan. Kalian lihat nggak kalau misalkan ada burung saling bersautan di lomba burung, enak nggak dengarnya? Enak kan? Saling sautan, saking
senangnya. Dan semua hewan yang ada di kota Mekah pada saat itu, mereka merasakan senang akan kehadiran ya Rasul yang menjadi rahmatan lil alamin. Ada yang seperti itu? Oh, waktunya ternyata 5 menit lagi. Kan benar Bapak bilang, kalau kita baca Barzanji 3 jam saja tidak cukup. Bapak percepat. Mohon izin ya, tambahan ya, jangan 5 menit ya. Ya boleh? Ya, lagi seru. Episodenya lagi seru. Oke. Walamma tamma min hamlihi syahran 'alal masyhuril aqwal. Ketika Nabi Muhammad SAW di perut ibundanya usia 2 bulan, tuwfiya bil Madinatil Munawwaratil Abuhu Abdullah. Ayahnya ya Baginda Abdullah meninggal dunia. Ya, ayahnya belum sempat melihat Baginda Muhammad SAW. Baru usia 2 bulan di kandungan ayahnya meninggal dunia. Subhanallah. Wa kana qad istazza bi akhwalihi bani 'Adin at-Taif an-Najariyah. Pada saat itu ayahnya hendak berziarah ke akhwalnya, ke para saudara ibunya atau ke bibinya di Bani An-Najariyah. Ya, di Najariyah. Wa maka safiin syahran saqiman. Abdullah ini karena sakit beliau dirawat di daerah tadi apa? Najariyah selama satu bulan. Wa tamma min hamlihi 'ala ar-rajil 9 syurin qamariyah. Setelah genap 9 bulan Nabi Muhammad SAW di kandungan, ana li zamani yang jali anhu soda. Maka sudah datanglah waktunya Nabi Muhammad lahir ke dunia ini. Wa khadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. Saat itu juga Siti Aminah didatangi oleh 2 bidadari surga yang luar biasa. Siapa itu? Siti Aminah dan Siti Aminah, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siti Asiyah dan Siti Maryam datang ke Siti Aminah mengucapkan salam, mengucapkan selamat engkau telah atau akan melahirkan manusia terbaik. Ya. Wa qadahan mahadu fa walada sallallahu alaihi wasallam nurun yatala'la usana. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ya yatala'la usana dan bercahaya. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadiyan yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sihi ila as-sama. Ketika beliau lahir ya dikatakan di kitab Barzanji wadi'an yadayhi, kedua tangannya diletakkan alal ardi, di atas bumi, rafi'an ra'sihi ila sama, kepalanya diangkat ke atas langit. Mumiyan dzalika rafi' ila sudadil ula. Ini menandakan bahwasanya beliau akan menjadi seorang yang sangat mulia. Wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah, dan dia akan menjadi sayyid seluruh bariyah, seluruh makhluk di alam semesta ini. Wa annahul habibul ladzi hasuna tiba'uhu wa sajayahu, dan perilakunya, perangainya itulah perangai terbaik. Fa'aqbala musri'an. Kemudian Siti Aminah memanggil siapa? Kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Wa huwa yatufu bihatikil bayyinah. Saat itu juga Aminah memanggil kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah, yang saat itu sedang melakukan tawaf. Saat mendengar kelahiran, kabar akan cucunya, ya, Abdul Muttalib langsung segera menghampiri Aminah dan segera membawa anaknya mendekati Ka'bah dan membawa Nabi Muhammad yang masih kecil, yang masih bayi, ke dalam Ka'bah. Dan di situ dinamakanlah Nabi Muhammad SAW Muhammadan li'annahu satuhmad. Dan belum ada satu orang pun di zaman itu yang bernama Nabi Muhammad atau yang bernama Muhammad. Ini adalah nama pertama. Nama pertama yang Abdul Muttalib beri nama kepada beliau. Li'annahu satuhmad, karena Nabi Muhammad akan dipuji.
Ya. Ini waktunya tinggal berapa, Ustaz? Habis. Ini baru 10%. Masya Allah. Ya sudah, Bapak kasih kesempatan 2 menit ya. Ingin membacakan bentuk fisik Nabi Muhammad di kitab Syama'il Muhammad. Iya. Yang tadi di Al-Barzanji itu baru 10% yang Bapak baca. Makanya tadi Bapak bilang 3 jam aja insya Allah belum. Nih, dengarkan baik-baik. Haddatsana Ahmad bin Abdullah At-Tabi Al-Basri wa Ali Ibni Hujar atau Ibni Hajar. Langsung saja ya kematannya. Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika sahabat Ali ingin mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghib. Rasulullah kalau dilihat dari posturnya, beliau itu tidak tinggi yang terlalu tinggi, tidak terlalu jangkung. Tidak terlalu jangkung. Ketika kita menggambarkan sifat Nabi, lihat umumnya orang Arab. Ya, lihat umumnya orang Arab. Jangan disamakan dengan kita yang di sini, yang di Asia. Tingginya tidak terlalu tinggi. Ya. Terus wala bil qasiri mumarrid, dan tidak juga pendek. Kana ra'batan minal qaum, ukurannya sedang di antara kaumnya. Lam yakun minal jadil qatati wala bisabti, kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mumahhid wala bil muqalsami wa kana fi wajhi tadwir abyadu musyarrabun. Ya, artinya apa? Rambut beliau tidak keriting, tidak pula lurus mengurai. Ya, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak lurus mengurai, rambutnya sedang. Kalau kita melihat rambut yang paling bagus, maka percayalah rambutnya Rasul lebih bagus dari itu. Kalau kita lihat orang rambutnya bagus banget,